Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Usi Firis Fariga. I'm from MNJ 22B NPM 2241171. In this video, I will explain about material uji hipotesis. Explanation. Uji hipotesis statistik adalah suatu prosedur yang digunakan dalam statistik untuk menguji klaim atau hipotesis tentang parameter populasi berdasarkan sampel data. Ini adalah langkah kunci dalam analisis statistik untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti statistik yang diberikan oleh data sampel. Benefit of hypothesis testing. Manfaat uji hipotesis yakni ada pengambilan keputusan. Uji hipotesis membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan bukti statistik daripada intuisi atau pendapat subjektif. Validasi klaim. Ini membantu dalam memvalidasi klaim atau teori yang dikemukakan oleh peneliti. Evaluasi efek intervensi. Uji hipotesis digunakan untuk memancarkan efek dari intervensi atau perubahan yang dilakukan dalam eksperimen atau bisnis. Perbandingan grup. Digunakan untuk memberikan beberapa saran. Lalu ada pemahaman data. Ketekunan pemahaman yang lebih baik tentang data dan pengukuran sejauh mana hasil pengamatan konsisten dengan hipotesis. Hypothesis testing step. Langkah-langkah dalam uji hipotesis. Untuk hipotesis, mulai dengan mengajukan hipotesis 0 dalam kurung HO dan hipotesis alternatif dalam kurung HI berdasarkan pertanyaan penelitian. Pilih statistik uji. Pilih uji statistik yang sesuai berdasarkan jenis dan data sesuai desain penelitian. Tentukan tingkat signifikan dalam kurung A. Tentukan tingkat risiko yang dapat diterima untuk membuat kesalahan tipe 1 dalam kurung alfa. Biasanya 0,05. Kumpulkan data. Mengumpulkan sampel data yang diperlukan untuk analis. Hitung sampel uji statistik untuk menilai statistik berdasarkan data. The importance of hypothesis testing. Pentingnya uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti empiris. Ini membantu memvalidasi klaim atau teori, mengukur efek interferensi atau perubahan, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang, termasuk penelitian ilmiah, bisnis, kebijakan publik, dan pengajuan produk. Procedure for preparing statistical hypothesis. Prosedur penyusunan hipotesis statistik. Hipotesis harus disusun sebaik mungkin, dan dalam penyusunannya harus memperhatikan faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut bisa kamu pelajari di bawah ini. Hipotesis haruslah dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau deklaratif. Hipotesis haruslah dirumuskan secara padat dan jelas. Hipotesis haruslah dapat diuji kebenarannya. Hipotesis harus menyatakan pertautan antar variabel atau lebih. Various types of hypothesis testing. Hipotesis kualitas adalah dugaan sementara terhadap adanya hubungan sebab akibat
antara variabel-variabel yang diteliti. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah suatu jawaban atau pernyataan sementara pada sampel dalam suatu kelompok yang memiliki beberapa perbedaan di dalamnya. Pada hipotesis deskriptif, ini dapat menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit. Hipotesis asosiatif adalah dugaan sementara antara variabel penelitian di mana terdapat perkiraan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan antara lain. Hipotesis komparatif. Cara membuat hipotesis komparatif adalah dengan merumuskan dugaan sementara bersifat perbandingan dengan variabel-variabel penelitian. Formulate a hypothesis. Merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis berguna untuk memperjelas batasan penelitian yang dilakukan. Terdapat dua jenis hipotesis, yaitu HO. Tidak ada hubungan antara penggunaan game online dan nilai rapor pada siswa. H1 dalam kurung H-1 atau HA dalam kurung H- alternatif, yang berarti hipotesis diterima. Conclusion. Uji hipotesis adalah alat penting dalam metode ilmiah dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada empiris. Ini membantu menghindari kesimpulan yang salah dan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk membuat generalisasi dari sampel data ke populasi yang besar. The explanation of the material from me. I apologize if there are sentences that are less pleasing. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.